Laba bersih sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghitung bonus tiap bulannya. Nah, tadi disebutkan bahwa reseller ini baru akan dapat bonus jika penjualan bulanan itu labanya di atas 25 juta. Oke, nah kita untuk memudahkan kita kembali menuliskan di sini. Jika laba di atas 25 juta, maka akan mendapatkan bonus sebesar 500.000. Oke, nah ini tadi otomatis langsung terotomatis menjadi currency. Namun jika belum, itu kita bisa buka dialog box yang ada di sini, kemudian memilih currency, kita mencari simbol rupiah. Klik OK. Nah, untuk mencari bonusnya, berarti tadi kita harus memahami logikanya terlebih dahulu. Tadi dibilang jika laba bersih pada bulan itu di atas 25 juta, maka dia baru mendapatkan bonus 500.000. Nah, bagaimana penulisan logikanya? Itu seperti ini. Seperti biasa, kita harus memulai dengan tanda sama dengan. Sintaks jika dalam Microsoft Excel itu namanya adalah if logical. Nah, di sini muncul nih logical test, value if true, value if false. Logical test ini maksudnya kondisinya apa, syaratnya apa. Tadi syaratnya adalah jika laba bersih, kita klik lebih besar dari 25 juta, maka value if true jika benar dia akan mendapatkan 500.000, jika tidak maka dia akan mendapatkan 0. Nah, karena dari perhitungan laba bersih ini yang berubah itu adalah barisnya, maka kita bisa mengunci kolomnya. Sedangkan untuk harga 25 juta itu kan tetap di sini, maka kita lock atau kita kunci kolom dan barisnya. Begitu juga dengan si bonus. Lalu di akhir kita tambahkan tanda kurung, kita enter. Nah, kita cek benar tidak logika kita. Tadi dia bilang jika laba di atas 25 juta baru mendapatkan 500.000. Nah, pada bulan Januari dia mendapatkan laba bersih 18 juta. Oleh karena itu, maka bonusnya 0. Benar kan ya? Oke, sudah benar. Karena tadi kita sudah mengunci kolomnya, kita bisa langsung mendrag ke bawah. Nah, maka langsung bisa kita lihat muncul bonus-bonus yang akan didapatkannya. Kita cek nih, sekali lagi apakah sudah benar logikanya. Kita cek pada bulan April dia mendapatkan laba bersih 26 juta. 26 juta itu di atas 25 juta. Oleh karena itu dia mendapatkan bonus 500.000. Oke, setelah 2 kali cek, akhirnya kita bisa memastikan bahwa perhitungan bonus kita ini sudah benar. Dan di akhir, untuk menghitung total bonus per tahun, kita bisa menggunakan rumus SUM yang sama kita gunakan ketika menghitung total tadi. Langsung saja kita sama dengan, terus kita ketikkan SUM, terus kita blok kolom yang ingin kita tambahkan, enter. Oke, nah didapatkan bahwa selama setahun si reseller ini yang namanya Budi nanti akan mendapatkan bonus 3 juta. Oke, sudah pengisian tabel sudah. Sekarang beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, di sini dia diminta untuk mencari berapa sih rata-rata penjualan per bulan tertinggi. Nah, untuk mencari ini kita bisa menggunakan sintaks max, M-A-X, sama dengan kita tulis max, maksimum, rata-rata penjualan per bulan, berarti kita memblok
kolom si F ini, kolom rata-rata penjualan per bulan. Terus kita blok dari Januari sampai Desember. Terus sudah, ini kita tutup kurung dan kita enter. Wah, ternyata kita dapatkan rata-rata penjualan per bulan tertinggi itu adalah 724 kg itu pada bulan Juni. Oke, selanjutnya rata-rata penjualan per bulan terendah. Logikanya kalau max berarti lawannya adalah min. Jadi kita tuliskan sama dengan min atau minimum, buka kurung, kita blok lagi nih si kolom rata-rata penjualan per bulan dari Januari hingga Desember. Kita tutup kurung, enter. Ternyata yang terendah itu adalah 331,67 kilo. Nah, selanjutnya ini kita diminta untuk menghitung banyak penjualan peyek kacang di atas 500 kg. Oke, sudah mengerti. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa kali penjualan peyek kacang di atas 500 kilo. Nah, logika yang kita gunakan itu adalah count, C-O-N-T. Kita tuliskan sama dengan count. Nah, untuk count biasa itu kita menghitung tanpa syarat. Nah, tapi karena di sini dibilangnya yang di atas 500 kg, maka kita bisa menambahkan if atau jika, logika if. Count if range-nya yang mana, itu tentunya ini peyek kacang, si kolom C kita ini. Terus kriterianya apa? Lebih dari 500 kg. Nah, karena dari Microsoft Excel tidak mendeteksi kata-kata, kita harus menambahkan tanda petik terlebih dahulu. Lebih dari 500. Kita enter. Wah, ternyata untuk peyek kacang selama setahun itu terdapat 7 kali penjualan yang di atas 500. Lanjut dengan peyek teri. Kita tulis count if, yang artinya dihitung jika range-nya yaitu kolom peyek teri, kriterianya adalah lebih dari 500 kg. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya di rumus bar, formula bar. Terus kita enter. Wah, ternyata untuk peyek teri itu terdapat 9 kali penjualan selama setahun yang melebihi 500 kg. Oke, yang terakhir itu adalah peyek udang. Kita masukkan logikanya, count if, kita pilih kolom peyek udang, koma, kriteria, ini muncul tulisan kriteria. Kriterianya apa tadi? Lebih dari 500. Enter. Nah, sudah nih, kita sudah berhasil menyelesaikan. Kita udah mengisi tabel, terus kita juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang di sini. Sekarang mari kita cek soalnya kembali. Apa yang belum? Nah, rata-rata udah, laba, bonus. Nah, yang belum itu adalah tampilkan grafik penjualan Budi selama setahun. Oke, untuk menampilkan grafik itu caranya mudah. Yang pertama, kita blok dulu sel yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini yang ingin kita tampilkan itu adalah si angka-angka penjualan ini beserta bulannya kan. Berarti kita blok mulai dari sel bulan hingga Desember. Sudah terblok. Kemudian kita menuju menu insert. Nah, di bagian si submenu insert itu ada charts, ada beberapa macam pilihan. Ini grafik batang, garis, pie chart, bentuk scatter, banyak.
Jika teman-teman sudah yakin mau bentuk apa, bisa langsung memilih salah satu di antara mereka. Misal seperti ini, saya ingin menampilkannya dalam bentuk grafik batang. Ini ada yang bentuknya 2D dan 3D, ada yang bentuknya bar juga. Nah, lebih enak itu kita bentuknya adalah batang dalam bentuk 2D. Nah, ini misal kita pilih yang ini. Maka grafiknya langsung jadi. Tapi jika teman-teman bingung, wah, bentuk grafik seperti apa yang cocok untuk menampilkan data saya, tenang, Microsoft Excel menawarkan bantuan. Teman-teman bisa langsung mengklik recommended charts, lalu akan muncul jenis grafik yang direkomendasikan oleh Microsoft Excel sesuai dengan data kita. Kita bisa lihat ternyata sama nih, kita direkomendasikannya adalah grafik batang. Oke, kita langsung klik OK. Nah, sudah muncul ini grafiknya. Kita bisa taruh di bawah. Jika kekecilan, ini bisa kita lebarkan dengan cara menarik titik-titik lingkaran yang ada di pinggir-pinggirnya. Ini saya akan narik yang ini sekitar segini. Nah, terus kita bisa mengganti judul chartnya. Ini kita ganti ya. Contohnya tadi itu judulnya adalah laporan penjualan tahunan. Ini kita bisa tulis grafik penjualan tahunan CV nikmat sedap. Nah, kita bisa nih mengganti fontnya dengan cara kita klik dulu, terus kita baru ganti fontnya. Pilih apa ya, Saradea Times New Roman aja, karena ini bentuknya laporan. Bisa atur ukuran fontnya juga, dan saya ingin ini ditebalkan. Nah, ini kan warnanya rada abu-abu gitu, kita bisa ganti menjadi warna hitam. Oke. Nah, tampilan grafik ini bisa teman-teman ganti bentuknya. Sini kalau kita lihat pada menu bar itu akan muncul menu chart design. Nah, di sini akan tersedia beberapa gaya yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Jika tidak ya juga nggak apa-apa kalau nggak mau pakai. Nah, kita juga bisa ganti warnanya nih, mau warna apa yang terlihat cantik kayak gitu. Saya mau pilih warna ini saja. Terus, nah, ini bentuk apa saja yang ingin ditampilkan bisa kita tambahkan nih di quick layout. Quick layout ini memberikan kita kemudahan untuk ini alternatif visualisasi dari grafiknya, apakah seperti ini, terus seperti ini, atau kayak gini, seperti itu. Ini saya lebih enak kalau seperti ini kali ya. Nah, saya pilih ini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan garis vertikal, garis horizontal, itu bisa di bagian Add Chart Element. Kita pilih Axis itu, ini kalau kita klik ini, maka garis vertikalnya hilang. Kalau kita uncheck, nah dia akan muncul seperti itu. Ini juga nih untuk garis horizontal dan vertikal. Terus kita juga bisa menampilkan jumlah data pada tiap grafiknya itu dengan cara nih di bagian data label kita bisa menambahkan nih, mau ditaruh di tengah-tengah grafik atau di bagian dalam, di dasar atau di luar, seperti itu. Nah, banyak ini bisa sesuai yang teman-teman inginkan, seperti itu. Selanjutnya, nah, tampilan grafiknya tuh juga nggak sebatas hanya ini. Kalau ini kan kita sekarang menampilkan data berdasarkan bulan.
Kalau misalnya teman-teman ingin menampilkannya berdasarkan jenis PY, itu kita tinggal switch row dan column. Itu ada di bagian chart design. Di submenu data itu kita klik switch row and column. Nah, maka dia akan berubah menjadi ini. Si data akan di-cluster atau dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Gitu. Oke, nah ini kita bisa lihat masih belum Times New Roman. Fontnya itu bisa kita ganti. Juga nah, oke, sudah selesai. Terakhir, kita diminta untuk memprint filenya ke dalam bentuk PDF pada kertas A4. Nah, bagaimana caranya? Jadi kan yang mau ingin kita print itu adalah dari kolom A hingga kolom H. Kita tidak ingin bagian bantuan ini yang laba bersih dan perhitungan bonus ini masuk ke dalam masuk ke dalam dokumen yang ingin kita print. Nah, caranya adalah kita bisa memblok bagian mana saja, bagian spesifik tertentu yang ingin kita cetak. Itu di sini kita ingin ngeprint mulai dari judul hingga ke bawah, termasuk grafiknya. Oke, sampai segini. Kemudian kita pilih file, terus print. Nah, jika kita lihat ini kan ada print preview. Nah, ini kita lihat si perhitungan kita tadi, kolom bantu perhitungan kita tadi masuk. Nah, bagaimana caranya agar yang ditampilkan itu yang kita blok saja, itu di bagian settings. Ini kita bisa ganti jadi print selection. Itu dimana kita hanya ngeprint bagian yang kita blok. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kertas yang diminta adalah A4 dan marginnya normal saja, nggak apa-apa. Nah, ini juga kita ada pilihan, kita pengen muatkan itu dalam satu halaman atau beberapa halaman, seperti itu. Kemudian ini kita pilih di bagian printer. Kalau misalnya ada printer, ini kita tinggal pilih. Tapi karena kita hanya memprint dalam bentuk PDF, kita bisa pilih yang Microsoft Print to PDF. Selanjutnya kita print. Nah, karena kita belum simpan dokumennya, kita simpan terlebih dahulu. Kita tulis misalnya latihan. Save. Akan print. Terus kita cek nih bentuknya di ini. Nah, ini tadi file kita kan, kita buka. Tada, sudah selesai. Kita sudah berhasil membantu Budi membuat laporan tahunan. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan menggunakan Microsoft Excel ini. Saya harap teman-teman dapat mengeksplornya sendiri sembari membaca modul yang sudah saya siapkan. Modulnya dapat diakses melalui link yang sudah saya terakan pada description box. Harapannya semoga teman-teman bisa memanfaatkan Microsoft Excel dalam membantu kegiatan sehari-hari seperti memulai untuk melakukan pencatatan penjualan secara digital menggunakan Microsoft Word. Sekian dari saya, terima kasih.